Halo sahabat karya semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunia Sahabat Karet. Pada kesempatan ini saya akan memberikan atau berbagi pengetahuan. Pada vlog yang lalu kita sudah berbicara tentang K3 atau cara perhitungan kadar karet kering. Ini merupakan cara yang kedua. Cara yang kedua itu jauh lebih simpel. Ya, kalau kita lihat cara pertamanya tidak jauh berbeda dengan yang lalu, tapi yang sekarang tidak menggunakan oven. Cara yang sekarang itu dari bokar dan hasil giling. Jadi hasil giling per dengan bokar dikali dengan persentase. Persentasenya yang seperti apa? Nanti kita lihat, dan saya juga mengacu kepada data yang lalu bahwa berat bokarnya adalah 21,04 kg dan hasil gilingnya masih tetap yaitu 15,68 kg. Inilah angka yang akan kita masukkan ke dalam rumus sehingga mendapatkan persentase dari kadar karet keringnya. Dan saya juga masih menampilkan video tapi tidak menggunakan oven, tapi hanya menggunakan timbangan dari bokar, kemudian digiling dan ditimbang kembali. Dan data inilah yang akan kita masukkan ke dalam rumus. Silakan menyaksikan, saya juga akan menuntun di dalam video tersebut. Dan jangan lupa pada akhir dari video ini akan ditunjukkan rumus perhitungan kadar karet kering dengan cara yang kedua. Silakan menyaksikan. Baik sahabat karet, pada kesempatan ini kita akan melihat proses untuk penentuan kadar karet kering dengan versi yang kedua. Pertama masih seperti biasa, yaitu karet ditimbang atau bokar itu ditimbang dan beratnya adalah 21,04 kg. Setelah itu bokar ini kemudian digiling di mesin gilingan dengan air berjalan. Tujuannya adalah untuk membuang semua kotoran-kotoran yang berada dalam bokar. Jadi itu digiling sampai berkali-kali menggunakan mesin giling, terus dengan air yang berjalan. Setelah digiling sudah cukup rata atau homogen, kemudian air dimatikan dan digiling dalam keadaan kering. Setelah digiling berapa kali dan karet itu sudah homogen, rata dan sudah kering, kemudian karet itu dilipat. Dan kita potong-potong supaya lebih gampang untuk ditimbang. Kita potong menjadi beberapa bagian, kemudian dilipat.
Setelah itu ditimbang kembali. Tadi sebagai bokar beratnya 21,04 kg. Setelah digiling menjadi 15,68 kg. Baik sahabat karya semuanya, kini tiba saatnya kita akan menghitung cara kedua menetapkan kadar karet kering. Cara kedua ini tidak berbeda jauh dengan konten yang lalu, yaitu cara pertama. Perbedaannya, cara kedua ini tidak menggunakan oven atau menggunakan dryer. Tetapi caranya adalah, kalau kita lihat di videonya, pada saat bokar itu datang ditimbang, setelah giling ditimbang, kita akan kalikan dengan persentasenya. Itu saja perbedaannya. Kita contohkan demikian. Pada saat bokarnya yang datang, sampel bokarnya itu adalah 21,04. Saya masih mengambil data yang lalu pada konten yang pertama, 21,04 kg. Itu sampel bokar. Terus setelah digiling, hasilnya menjadi 15,68 kg. Ini giling, hasil giling. Ini hasil giling. Nah, disinilah letak perbedaannya. Apa perbedaannya? Sekarang kita masih tetap menggunakan ini, 15,68 kg dibagi dengan 21,04 kg. Itu dikali. Nah, yang membedakannya adalah perkaliannya ini. Kalau yang lalu, perkalian ini adalah setelah di oven, dikali dengan setelah di oven. Jadi setelah di oven, per dengan hasil giling dikali dengan ini, maka hasilnya persentase. Nah, ini sekarang berbeda. Ini lebih simple. Jadi caranya adalah hasil giling per bokar, hasil giling per sampel bokar. Jadi persentasenya itu setiap perusahaan berbeda, tergantung pada perusahaannya. Misalnya misalnya sebuah perusahaan menerima karet, kalau setelah mereka giling dalam satu komposisi, yang dimaksud dengan komposisi misalnya komposisi A ini di bulan Januari, komposisi B itu di bulan Februari. Itu tujuannya mengetahui bahwa karet ini untung atau tidak, makanya harus dipisahkan per komposisi. Jadi ini kita melihat dari satu komposisi ini, misalnya setelah diolah ternyata dapat karetnya mungkin berkisar 70 sampai dengan 75%. Katakanlah komposisi A setelah digiling kita hitung ternyata dapatnya 74%. Berarti rata-rata dalam satu tahun, mungkin kita komposisi A, B, C, dan D, rata-rata berkisar antara 70 sampai 75%. Jadi kita rata-ratakan mungkin sekitar 73 atau 74, kita ambil 74 lah, 74%. Jadi ini dikali dengan 74%. Jadi hasilnya adalah menjadi 54,76%. Inilah K3. K3-nya, kadar karet kering dari bokar ini. Kalau kita lihat dengan yang lalu, hasilnya juga sama, yaitu 54%. Ini tergantung perusahaan mau menggunakan cara ini, yang simpel ini, atau menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan dryer. Ini adalah cara yang kedua. Semoga ini bermanfaat buat petani karet, dan semoga mereka selalu belajar dan untuk mengerti bagaimana penetapan dari kadar karet kering atau DRC, Dry Rubber Content. Itu sama dengan juga kadar karet kering. Petani harus tahu ini. Sebelum untuk menderes karet, petani sudah harus mengerti masalah ini. Ada satu langkah lagi yang terakhir yang akan saya sampaikan di konten yang akan datang adalah bagaimana cara kita menetapkan DRC atau K3 itu tanpa semua ini, tanpa giling, tanpa masukkan ke oven, tapi bisa ditetapkan oleh para petani, dan biasa di pabrik itu ditetapkan oleh kepala pembelian bokar atau bahan olahan karet. Demikian, semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam buat keluarga dan sukses luar biasa.